untuk kegiatan hari ini Ustadz? Hari ini alhamdulillah habis tapping di salah satu TV swasta. Acara rutin lah tiap weekend Sabtu Minggu. Terus sekarang lagi mau langsung meluncur ke Majalengka. Acara malam ada safari dakwah di Majalengka. Besok ada live lagi di TV swasta juga, balik lagi ke Kuningan. Ustadz, kalau boleh tahu acara Cahaya Lain Ainus ini acara rutin atau seperti apa Ustadz? Insya Allah ya nggak rutin banget sih, kalau saya kan ngikutin panggilan ya, selama dipercaya sama teman-teman Ainus buat ngisi Cahaya di Indonesia ya, ayo Bismillah gasken gitu. Jadi nggak rutin. Kalau saat-saat yang lain mungkin kayak Munawir ngajar kan memang rutin kan, ada program ngaji yuk gitu. Kalau saya ya sekedar mendampingi guru-guru yang lain lah di sini gitu. Ustadz, berdakwah bareng Ustadz yang terkenal di Indonesia nih, kesan-kesannya seperti apa Ustadz? Satu hal yang buat saya banyak belajar. Ya bisa nanya-nanya seputar hal yang saya banyak belum paham gitu ya. Kayak di sini kan ketemu kiai-kiai, ya banyak permasalahan entah pribadi atau masalah-masalah agama yang saya perlu banyak nanya ke beliau-beliau, jadi kesempatan sih. Terus yang berikutnya silaturahim. Kalau udah bareng sama Kiai Ustadz, saya cuma ngelihat ini kesempatan saya buat nyenengin beliau nih. Kita ngasih hadiah apapun bentuknya, kita siapin ya makan ala kadarnya. Jadi satu momen yang jarang-jarang kita bisa nyenengin para kiai dan guru. Ustadz, ganti tema Ustadz, izin Ustadz Ya. terkait Pak Tarno kan Pak Tarno. sakit stroke. Nah, tapi ada berita terbaru katanya Pak Tarno bekerja itu diduga disuruh sama istri ketiganya. Dalam hukum Islam itu seperti apa Ustadz? Ya sebenarnya itu hal yang harus kita cross check dulu ya, ada tabayun benar apa enggak gitu. Apa betul itu atas ya mungkin bukan suruhan ya, arahan lah atau permintaan tolong dari istri ketiga misalnya. Tapi kan jangan sampai jadi fitnah gitu ya, itu yang nggak boleh. Khawatir nanti berita itu hanya sekedar rumor, hoax. Kalaupun benar, misalnya memang atas arahan istri yang ketiga, ya dalam agama kita ini kan seorang laki-laki wajib mencari nafkah dalam keadaan sehat walafiat. Tapi ketika dia dalam keadaan sakit, udah nggak berdaya, apalagi stroke ya sebagaimana kita paham bersama, kalau udah stroke ini kan harus banyak treatment, istirahat, harus fokus terapi. Jadi baiknya lebih banyak fokus ke istirahat sih. Tapi lagi-lagi ya mudah-mudahan dengan semangat Pak Tarno kita lihat sisi itunya aja gitu. Semoga dengan dia bekerja, terlepas itu siapa yang mengarahkan apa istri ketiga, wallahu alam, kita jangan sampai jadi fitnah, ya bisa jadi obat gitu. Kadang kita nggak pernah tahu ternyata obat itu dari semangat kita sendiri, sugesti yang ada dari diri sendiri. Kita doain aja mudah-mudahan beliau dengan semangatnya menjadi obat, sehat lagi, bisa beraktivitas, bisa memberikan banyak manfaat dan membahagiakan banyak orang. Tapi kalaupun benar perkataan istri ketiga bahwasanya menyuruh Pak Tarno untuk bekerja, tapi kan karena bekerja Pak Tarno kan jadi disorot Ustadz, jadi viral lagi. Ini suatu berkah atau seperti apa Ustadz? Ya sebenarnya kewajiban seorang istri ya harus menerima keadaan suami dalam keadaan apapun ya, mau bahagia, mau seneng, mau sengsara, mau susah. Tapi ketika seorang istri mungkin mewajibkan suami yang sakit untuk cari nafkah, pertama itu harus di cross check dulu beritanya benar apa enggak. Terus yang kedua, ya ini jadi pelajaran buat kita semua yang udah kenal Pak Tarno. Walaupun saya mungkin udah lama banget belum ketemu beliau ya, sering kerja sama di dakwah juga, saya ajak beliau ceramah, terus beliau sulap gitu kan, jadi sulap syar'i lah istilahnya. Nah itu udah lama nih belum komunikasi, kepengen juga sih berkunjung ke beliau gitu, pengen ngasih motivasi dan semangat, ntar cari waktu yang Ayo Tat. kosong lah, karena bukan apa-apa. Dimanapun saya banyak belajar loh dari beliau. Satu kalimat yang saya ingat dari Pak Tarno tuh, nggak usah banyak ngurusin orang lain. Malah saya di buku saya ada tentang beliau tuh manusia setengah ustadz, artinya apa yang beliau sampaikan sebagai orang tua ke saya banyak hal-hal positif banget gitu. Nah itu yang saya ingat. Udah niat cuman memang belum ada kesempatan nih, kan viral nih beliau nih, dalam hati Allah kapan ya mau nemuin beliau lagi nih, nantilah kalau ada kesempatan gitu. Tapi Ustadz, kalau boleh tahu sosok Pak Tarno di balik kamera itu seperti apa sih Ustadz aslinya?
Beliau ya memang lucunya natural, nggak dibikin-bikin, terus betul-betul orangnya lugu, polos, dan bener-bener ini nothing tulus lah kalau sama orang gitu ya. Contoh nih, kalau saya mau ajak dakwah, Pak Tarno nih mohon maaf nanti untuk matematiknya gimana? Udah Ustadz, saya juga pengen berdakwah, cuman kan nggak kayak Ustadz ceramah, saya dakwahnya lewat sulap aja. Ada pun syukur, kalaupun nggak ada, mas saya nggak ada kayak gitu, bercanda-bercanda juga. Tapi ya di setiap titik dakwah itu karena beliau nggak nyebut berapapun yang kita alokasin buat beliau, alhamdulillah gitu. Nggak pernah tuh yang komen komplain, nggak sih, alhamdulillah. Itu dakwahnya beliau di situ. Ustaz, mungkin terakhir Ustaz, minta doanya untuk Pak Tarno Ustaz. Buat orang tua saya yang udah saya anggap ya kayak orang tua ya, sering ngobrol dulu sebelum COVID, banyak wejangan nasihat dari beliau, masalah nggak usah iri, nggak usah terlalu banyak dengar apa kata orang. Terus yang saya ingat, jangan punya mimpi orang pengen nilai kita semua baik, dia selalu bilang gitu ya. Dari situ itu saya sampaikan lagi ke jamaah gitu. Pak Tarno sehat terus, panjang umur. Saya yakin banyak doa dari orang-orang terdekat, orang-orang tersayang Pak Tarno yang itu jadi obat dan bikin kuat Pak Tarno. Tetap semangat, berjuang. Insya Allah, Allah nggak tidur. Allah selalu mengawasi setiap tetes keringat dan setiap jerih payah Pak Tarno. Mudah-mudahan beliau sehat walafiat lagi. Amin. Siap.